kamu tidak boleh menikah dengan dia. Kalau kamu menikah dengan dia, saya tidak akan mengenal kamu lagi. Wow, oh my god, hari itu saya kaget, sekaget-kagetnya. Halo guys, kembali lagi dengan Usiata di sini. Hai hai hai, Alessio hai dulu, hai guys dulu. Halo guys. Jadi teman-teman, sesuai dengan judul yang kalian sudah baca, hari ini saya akan bikin video dengan tema atau dengan judul suka duka menjadi istri bule atau suka duka mempunyai suami bule. Ya, oke, main shots. Kenapa saya mau bikin video ini? Karena sudah pernah ada yang minta video ini, tapi saya selalu lupa untuk membuat tema ini. Dan ya, hari ini puji Tuhan saya ada waktu dan saya akan bikin video ini untuk kalian tahu semua suka dukanya itu seperti apa dan menyiapkan mental kalian. Buat kalian yang ingin mendapatkan suami bule, siapkan mental kalian dari sekarang. Saya muncrat. So teman-teman, saya akan mulai dari sukanya dulu ya teman-teman, dukanya dari belakang saja, oke? Yang pertama, yang paling saya suka dari suami bule yaitu suami bule itu mereka pekerja keras teman-teman. Kenapa saya bilang pekerja keras? Mungkin di luar sana di orang-orang Indonesia juga ada laki-laki yang pekerja keras. Tapi kembali lagi teman-teman, kerja keras itu merupakan sebuah sifat yang ya semua orang bisa punyai ya teman-teman. Jadi bukan saja suami bule, tapi mungkin suami-suami Indonesia juga ada yang seperti itu. So, iya cinta. Maafkan iklan yang selalu lewat karena kalau saya tunggu sampai dia tidur baru bikin, maka saya sudah kecapean teman-teman. Kenapa saya bilang suami saya itu pekerja keras? Karena misalnya begini teman-teman, dia sudah kerja itu selama 6 tahun, tapi dia itu baru bolos kerja, bukan bolos kerja sih, tidak pergi kerja itu baru ya baru 3 kali teman-teman. Dan itu pun karena sudah sakit yang tidak bisa dia tahan lagi. Pertama dia sakit gigit, dia tidak bisa pergi kerja lagi, dan ya dia harus pergi ke dokter mendapatkan surat sakit, dan ya dia tidak pergi kerja 1 hari itu, dan hari yang berikutnya itu dia itu juga sakit teman-teman. Selama dia itu merasa dia fit ataupun apalah itu, dia tidak akan pernah bolos kerja teman-teman. Nah teman-teman, yang berikut yang paling saya senangi dari suami saya, yaitu dia itu sering membantu saya dalam urusan rumah tangga. Mau dia capek secapek-capeknya pulang kerja, sudah tidak ada tenaga lagi, tapi dia tetap membantu saya dalam urusan rumah tangga, membereskan misalnya pakaian-pakaian, membereskan apa itu namanya di dapur, atau membantu saya menyiapkan pakaian Alessio sebelum tidur atau memandikan Alessio sebelum tidur. Itu tetap dia lakukan teman-teman. Misalnya kalau dia kerja pagi, kalau dia kerja siang pun sebelum dia pergi kerja dia sudah bereskan dulu. Pokoknya yang dia lihat apa yang harus dia bereskan, tetap dia bereskan dulu sebelum dia pergi kerja. Itu yang paling saya senangi dari saya punya suami ya teman-teman. Yang berikut adalah suami bule itu mereka setia minta ampun. Ya kembali lagi sifat orang itu berbeda-beda. Mungkin saja sebagian orang bule itu setia, sebagian tidak atau apapun, tapi yang saya lihat dari saya punya suami itu dia tuh setia minta ampun. Dia tuh tidak pernah ada yang namanya sesuatu yang mencurigakan di HP-nya atau apapun. Pokoknya tidak pernah ada. Ya, berikut yang paling saya senangi atau sukai daripada suami bule saya itu dia itu sayang sama keluarga teman-teman. Sayang sama keluarga ini maksudnya bukan saja keluarganya dia atau bukan saja keluarga intinya dia yaitu saya dan Alessio, tapi dia itu sangat sayang sama keluarga saya juga. Sayang sama saya punya adik-adik. Setiap mereka punya ulang tahun selalu dia kirimkan kado untuk mereka. Nah, itu yang membuat saya sangat mencintai saya punya suami, karena dia itu bukan baik saja kepada dia punya keluarga, tapi dia juga sangat baik dan sayang kepada saya punya keluarga juga teman-teman. Yang berikut, dia itu selalu mementingkan keluarganya atau mementingkan kami berdua teman-teman. Misalnya teman-teman, kebutuhan kami berdua itu lebih penting daripada kebutuhan dia. Misalnya dia itu punya sepatu cuman satu-satunya, itu pun kalau sudah rusak baru diganti teman-teman. Tapi misalnya kalau dia lihat, walaupun saya punya jaket sudah banyak di kas, tapi dia pergi ke suatu tempat, dia lihat jaket ini bagus, dia tanya, dia beli lagi buat saya. Misalnya begitu teman-teman. Atau begitupun dengan Alessio. Itu yang bikin saya kelepek-kelepek sama dia teman-teman. So,
Sekarang kita akan masuk ke bagian tersedih-sedihnya atau dukanya mempunyai suami bule, teman-teman. So, yang pertama yang paling saya tidak sukai atau dukanya menjadi seorang istri bule atau mempunyai suami bule, yaitu sulit berkomunikasi. Walaupun saya yang kalian mungkin lihat saya sudah bisa berbicara dengan saya punya suami, tapi kenyataannya itu misalnya kita itu punya pendapat yang berbeda saat kita tuh berkelahi misalnya, dan saya itu kosakatanya minim sekali atau kurang kosakatanya, dan ketika saya mau mengeluarkan atau menyampaikan pendapat saya sangat kesulitan saat berkomunikasi. Walaupun dalam keseharian saya sudah bisa sedikit ya teman-teman, tapi kalau misalnya berkelahi atau bertengkar dalam masalah pendapat itu masih sulit sekali. Itu yang menjadi salah satu hal utama atau alasan utama kami sering bertengkar, teman-teman, karena kita itu kesalahpahaman dalam bahasa ya teman-teman. Pokoknya sulit berkomunikasi saja. Alasan yang kedua yaitu perbedaan tradisi yang benar-benar membuat saya waktu pertama kali datang ke sini tuh saya shock juga. Itu misalnya teman-teman, kalau kita jalan-jalan dengan suami bule kita, dan di sini itu bukan hal yang tabu untuk mencium atau memeluk istri atau suami kita di depan umum, itu bukan hal yang tabu, itu biasa-biasa saja, dan itu hal yang menurut mereka ya cara untuk menyampaikan rasa sayang mereka ke pasangan begitu teman-teman, dengan cara seperti itu. Tapi buat kita yang orang Indonesia itu adalah hal yang tabu. Pas kita lihat orang ciuman saja sudah rasa kayak jijik begitu ya teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu kita membuat penyesuaian antara tradisi dia dan tradisi saya, teman-teman. Oke, yang berikut yang paling saya tidak suka dan tidak nyaman menikah dan tinggal di sini, yaitu saya jauh dari orang tua. Buat kalian yang ingin menikah dengan bule, kalian harus siap mental yang satu ini. Mantap. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalian akan jauh dan sangat-sangat jauh daripada keluarga kalian, teman kalian, orang tua kalian yang paling utama itu teman-teman. Kalian akan jauh dari sanak saudara kalian. Apapun yang akan terjadi di kehidupan kamu dan suami kamu di luar negeri nanti, atau misalnya saya di Jerman ini, akan sangat terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Misalnya saya dengan suami berkelahi begitu, sangat sulit sekali untuk mencari tempat pelarian. Pernah ada yang bilang ke saya bahwa separah-parahnya hubungan kalian, mau sebertengkar bagaimanapun kalian tuh harus tetap sama-sama. Tapi saya pribadi adalah orang yang dimana kalau saya bertengkar dengan suami saya akan mencari tempat ternyaman untuk saya mengistirahatkan otak dan pikiran saya, karena saya tidak mau saya tambah stres kalau ada orang yang saya tidak suka saat itu di depan saya misalnya teman-teman. Dan ini pengalaman saya pernah merasakan hal yang itu. Kita bertengkar. Ya sayang, taruh di sini sayang, taruh sini. Dan saya pernah merasakan hal itu teman-teman. Saya bertengkar dengan saya punya suami dan saya tidak tahu harus lari kemana karena saya jauh dari keluarga. Alasan yang berikut teman-teman, misalnya orang tua kalian itu amit-amit, tidak ada orang yang menginginkan hal buruk terjadi dalam keluarga mereka, tapi seandainya ada sesuatu yang terjadi, kita itu sangat jauh sekali ya dari keluarga kita. Yang berikut teman-teman, ini juga salah satu yang saya tidak sukai. Harus menyesuaikan dengan makanan ya teman-teman. Puji Tuhan banget, saya sangat syukuri saya punya suami itu, walaupun dia orang bule, dia masih bisa menyesuaikan makanan dengan saya ya teman-teman. Misalnya saya kadang-kadang bikin nasi atau apapun itu dia makan teman-teman. Tapi ya saya juga harus menyesuaikan ya. Saya tidak mungkin tiap hari bikin nasi karena dia juga tidak nyaman. Sama dengan saya yang tidak biasa tiap hari makan kentang, kan begitu teman-teman. Anak ini abaikan dia saja ya, maafkan dia ya teman-teman ya, yang membuat onar di malam hari ini. Teman yang paling terakhir yaitu kita akan dianggap sangat matre. Ini pengalaman yang buruk sekali teman-teman. Saya pernah itu sebelum menikah dengan suami saya dipertemukan dengan teman-temannya dia atau sahabat-sahabatnya dia.
waktu kita bertemu itu mereka itu cuman hihihaha dengan saya. Memang tidak ada sesuatu yang buruk yang mereka tampilkan di depan saya, teman-teman. Jadi saya tuh pikir ya fine-fine saja, mereka suka dengan saya, oke? Dan ternyata teman-teman banyak sekali kejadian di mana mereka itu memaksa suami saya untuk memutuskan hubungan dengan saya. Dan pernah ada yang chat dan saya tidak sengaja membacanya, dan itu membuat sakit hati sekali, teman-teman. Kenapa demikian? Isi chatnya itu, teman-teman, saya masih ingat jelas di kepala saya. Kamu tidak boleh menikah dengan dia. Kalau kamu menikah dengan dia, saya tidak akan mengenal kamu lagi. Wow. Alicia bilang wow dulu. Wow. Sangat epic sekali. Luar biasa sekali, teman-teman. Saya itu sangat kaget dan shock waktu itu. Kenapa demikian? Karena tidak menyangka bahwa dia bilang seperti itu. Dan saya mencari tahu lagi kenapa sampai dia bilang seperti ini. Saya cari tahu di suami saya. Saya menanyakan kenapa dia bilang seperti ini, kenapa demikian. Ternyata sebelumnya ada pembicaraan antara mereka bahwa mereka menganggap bahwa orang Asia itu mereka menikahi bule hanya untuk mendapatkan status di Jerman. Dan yang kedua, karena mereka tuh matre. Mereka cuma mau uang suaminya saja atau pacarnya saja, begitu, teman-teman. Dan oh my god, hari itu saya sekaget-kagetnya. Beberapa bulan kemudian kita akan menikah, teman-teman. Saya bilang ke suami saya, kita masih punya waktu. Kamu boleh berpikir 2 kali lagi untuk menikahi saya. Saya yang akan hidup dengan kamu. Dan mereka itu tidak akan hidup dengan kamu itu selamanya. Yang bangun keluarga itu kamu dan saya. Tapi kalau kamu mau mendengarkan mereka, silakan. Mungkin menurut kamu mereka yang benar, silakan. Itu pure pilihan hidup kamu. Kamu yang akan menilai saya sendiri. Saya tidak akan memberikan penilaian terhadap diri saya sendiri. Kamu yang akan menilai saya. Kalau menurut kamu saya matre, apa yang mereka bilang betul, silakan tinggalkan saya. Kita akan batalkan pernikahan kita yang akan kita adakan beberapa bulan ke depan. Seperti itu, teman-teman. Dan saya punya suami menjawab sesuatu yang sangat membuat saya tuh jatuh cinta sedalam-dalamnya ke dia lagi. Dia bilang seperti ini, aku mencintai kamu itu seadanya. Apapun yang ada dalam diri kamu tuh, saya mencintai itu. Dan saya tidak pernah melihat, selama kita berhubungan pacaran, saya tidak pernah melihat hal itu daripada kamu. Dan akhirnya dia mempercayai saya, dan menikahi perempuan secantik saya. Bukan percayai saya, tapi dia sendiri yakin bahwa hal itu tidak ada dalam diri saya maupun orang-orang Asia yang dicap seperti itu menurut dia itu tidak sama sekali. Akhirnya kita menikah, ya teman-teman, puji Tuhan. Itu dia 5 suka duka yang saya alami sebagai istri bule atau mempunyai suami bule di Jerman, teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin di luar sana ada orang-orang yang berbeda pendapat dengan saya. Karena kembali lagi, teman-teman, kita mempunyai rumah tangga yang berbeda-beda. Dan kita itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi bukan berarti saya bilang pure ini suami bule di seluruh dunia atau apapun itu. Tapi itu pure apa yang saya rasakan, teman-teman, di sini. So teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton kita punya video hari ini. Terima kasih banyak dan kita ketemu di next video. Bye bye. Cium dulu, cium.